Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indrawani Gobel. Saya dari kelas A, semester 4, jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo. Hari ini saya akan menjelaskan tentang analisis framing jurnal pemberitaan Ganjar Pranowo dalam kasus korupsi EKTP dalam media Tribun News, Jawa Post, dan Suara Merdeka periode Agustus sampai November 2015 dan Maret 2017. Yang pertama yaitu analisis framing, Citra Hayati Nainggolan Esroli Manalu, PhD. Nah, framing ini digunakan untuk menggambarkan keberpihakan media terhadap pihak maupun kepentingan tertentu yang ada di balik pemberitaannya, yang banyak dijumpai ketika menghadapi masalah yang berkaitan dengan isu-isu sensasional. Media menggiring persepsi masyarakat melalui berita yang ditampilkannya. Nah, yang pertama itu signifikasi penelitian. Signifikasi penelitian ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu signifikasi teoritis. Penelitian ini berfokus pada analisis framing sebagai salah satu teori analisis teks tentang konstruksi realitas dalam pemberitaan Ganjar Pranowo sebelum dan sesudah EKTP. Yang kedua yaitu signifikasi praktis. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi para praktisi media massa terkait pembengkaian sebuah dan bagaimana media massa yang berbeda memiliki pandangan yang berbeda-beda dan cara yang media menyampaikan beritanya. Yang ketiga yaitu signifikasi sosial. Nah, penelitian ini diharapkan dapat mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa media massa yang sesungguhnya tidak sepenuhnya bebas dan berpotensi memihak satu individu, kelompok, dan golongan tertentu. Yang kedua yaitu kerangka teori. Nah, paradigma dari penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme. Paradigma ini mempunyai posisi atau pandangan tersendiri terhadap media dan teks berita yang dihasilkannya. Konsentrasi analisis pada paradigma ini untuk menemukan bagaimana peristiwa atau realitas dikonstruksi. Dengan cara dikonstruksi dibentuk konsep mengenai konstruksionisme pertama kali diperkenalkan oleh Peter L. Berger. Menurut Berger, realitas itu tidak dibentuk secara ilmiah, tetapi sebaliknya, ia dibentuk dan dikonstruksi. Setiap orang mempunyai konstruksi yang berbeda-beda atas suatu realitas. Paradigma ini memandang sebuah paparan realitas di dalam teks berita merupakan hasil dari konstruksi si pembuat, sehingga realitas peristiwa yang ditampilkan bukanlah peristiwa yang alami. Yang ketiga yaitu teori konstruksi realitas sosial. Nah, istilah konstruksi sosial atas realitas menjadi sangat terkenal sejak pertama kali diperkenalkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Realitas sosial adalah pengetahuan yang bersifat keseharian yang hidup dan berkembang di masyarakat, seperti konsep, kesadaran umum, wacana publik, atau sebagai hasil konstruksi sosial. Nah, media adalah salah satu agen konstruksi realitas. Isi media adalah hasil para pekerja yang mengkonstruksikan realitas yang dipilihnya. Berita yang ada yang kita baca bukan hanya menggambarkan suatu realitas, bukan hanya menunjukkan pendapat sumber berita, tetapi konstruksi dari media itu sendiri. Menurut Peter L. Berger, teori ini berpandangan bahwa realitas itu memiliki dimensi yang subjektif dan objektif. Realitas tersebut adalah hasil dari pemikiran manusia. Manusia sebagai individu sosial pun tidak pernah statement selama ia hidup di tengah masyarakatnya. Secara teknis, tesis utama Berger dan Luckmann adalah manusia dan masyarakat untuk produk yang dialektis, dinamis, dan plural secara terus-menerus. Proses dialektis itu menurut Berger dan Luckmann mempunyai 3 tahap, yaitu eksternalisasi, objektifikasi, dan internalisasi. Nah, melalui konstruksi sosial media massa, teori dan pendekatan ini melihat parabel atau fenomena
media massa menjadi sangat substansi dalam proses eksternalisasi, objektifikasi, dan internalisasi. Dengan demikian, sifat atau kelebihan media massa telah memperbaiki kelemahan proses konstruksi sosial realitas yang berjalan lambat. Substansi teori konstruksi media massa adalah pada sirkulasi yang cepat dan luas sehingga konstruksi sosial berlangsung dengan sangat cepat dan sebenarnya merata. Yang keempat yaitu framing isi media. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis framing pembingkaian. Framing ini digunakan dalam literatur penelitian komunikasi untuk meneliti bagaimana proses seleksi dan konstruksi realitas sebuah media yang dilakukan oleh sebuah media. Selain itu, model Pan dan Kosinski ini dapat dilakukan penelitian dengan struktur pemberitaan yang dilakukan sebagai tolak ukur seorang jurnalis. Melalui perangkat wacana seperti kata, kalimat, lead, atau framing, Pan dan Kosinski. Perangkat framing dapat dibagi ke dalam 4 struktur besar. Nah, selanjutnya yaitu pembahasan. Nah, pembahasan ini kita akan membahas tentang framing pemberitaan dari beberapa media. Yang pertama yaitu framing pemberitaan media Tribun News. Pada sebelumnya telah dianalisis dan diuraikan tentang bagaimana Tribun News memaknai fakta yang terjadi pada Ganjar Pranowo tentang pemberitaannya sebelum dan sesudah dugaan kasus korupsi EKTP. Nah, hasil dari analisis framing pada pemberitaan Tribun News yaitu adanya perubahan sikap dari yang memihak pada Ganjar sampai menyudutkan Ganjar sebagai penerima suap EKTP. Pada pemberitaan Ganjar sebelum adanya kasus EKTP ini, Tribun News sangat mendukung setiap hal yang dilakukan oleh Ganjar dengan berita-berita yang dibuat. Dengan adanya perubahan sikap Tribun News pada Ganjar terhadap kasus ini, maka pemaknaan semua pemberitaan di bulan Maret mengarah pada tuduhan Ganjar sebagai tersangka. Nah, selanjutnya itu hasil framing, analisis framing pemberitaan media Jawa Pos. Nah, hasil framing sebelumnya jauh berbeda dengan Jawa Pos. Hasil framing Jawa Pos pada pemberitaan Ganjar yaitu sikap yang pro pada Ganjar baik sebelum dan sesudah adanya pemberitaan kasus EKTP tersebut. Pemberitaan Ganjar tentang kasus ini tidak berubah. Dukungan Jawa Pos bahkan pada pemberitaan sesudah kasus tersebut digunakan sebagai kesempatan untuk Jawa Pos memperlihatkan adanya dukungan dan keberpihakan kepada Ganjar. Dan yang terakhir yaitu framing, hasil analisis framing pemberitaan dari media Suara Merdeka. Hasil analisis framing dari Suara Merdeka pada pemberitaan Ganjar yaitu tidak ada perubahan sikap yang ditemukan. Suara Merdeka sangat netral dan tidak memihak pada siapapun. Sikap netral itu ditemukan ketika adanya pemberitaan kasus EKTP. Sikap Suara Merdeka seperti ini sesuai dengan tagline yang sudah ada sebelumnya, yakni independen, objektif, dan tanpa prasangka. Pemberitaan Ganjar Pranowo tentang kasus EKTP diberitakan secara objektif, artinya sesuai dengan fakta yang ada dengan menggunakan bukti-bukti kuat dan tanpa prasangka, artinya tidak menuduh siapapun dalam kasus ini. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya itu masing-masing media menggunakan cara yang berbeda pada pembingkaian dari pemberitaan Ganjar Pranowo sebelum dan sesudah kasus EKTP. Dalam pemberitaan sebelum kasus EKTP, ketiga media yakni Tribun News, Jawa Pos, dan Suara Merdeka sama-sama melakukan keberpihakan pada pemberitaannya dalam bentuk dukungan dan simpati terhadap aksi Ganjar pada masyarakat. Sehingga dalam pemberitaan yang dilakukan dari ketiga media tersebut pada akhirnya bertujuan untuk menaikkan citra Ganjar Pranowo sebagai gubernur yang tegas, anti korupsi, human interest, dan peduli lingkungan. Namun setelah adanya pemberitaan kasus EKTP tersebut, ketiga media yakni Tribun News, Jawa Pos, dan Suara Merdeka memiliki perbedaan sudut pandang
dalam menyikapi Ganjar Pranowo dalam kasus EKTP. Tribun News cenderung mengalami perubahan sikap, yakni menonjolkan pada Ganjar seorang gubernur yang terlihat dalam kasus korupsi EKTP. Dengan sumber berita yang dipakai sebagai fakta terhadap penilaian yang baik pada Ganjar dengan sumber berita dari tokoh yang lain yang berpengaruh memberikan dukungan positif pada Ganjar Pranowo. Sedangkan pada Suara Merdeka merupakan media yang netral dan tidak berpihak pada Ganjar Pranowo pada pemberitaan kasus EKTP tersebut. Terima kasih, itulah beberapa presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.